Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview buku linguistik ataupun kitab linguistik, tepatnya yaitu dalam tingkatan morfologi ataupun yang kalau dalam bahasa Arab kita kenal pada tingkatan syaraf. Buku yang akan saya review berjudul Al-I'lal Al-Istilahi Wal-Lughawi fi Ilmi Syarfi. Kitab ini merupakan i'lal dari lafaz-lafaz yang ada pada kitab tasrif yang dikarang oleh Kiai Maksum Ali Jombang, seperti ini. Jadi kitab ini merupakan i'lal dari lafaz-lafaz yang ada dalam kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Kemudian buku ini ditulis oleh tim pembukuan Madrasah Hidayatul Mubtadi'in. Jadi ditulis oleh kelompok tim, sebuah tim, bukan personal, individu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan tentang biografinya. Kemudian penerbit diterbitkan oleh Madrasah Hidayatul Mubtadi'in. Jadi seperti itu badan usaha percetakan milik Pondok Lirboyo ataupun Pondok Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Adapun tujuan penulisan buku ini yaitu untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Karena lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab ini itu tidak kesemuanya itu berupa lafaz yang sahih, tidak semuanya berupa lafaz yang asli. Ada juga lafaz yang sudah terkena proses i'lal dan siswa kebanyakan tidak tahu, ataupun tahu tapi sulit untuk mengetahuinya. Jadi buku i'lal ini tujuannya adalah membantu siswa untuk memahami lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab tasrif ini. Tidak semua lafaz, tapi lafaz-lafaz yang terkena i'lal dan membutuhkan penjelasannya. Karena mungkin maklum bagi santri ataupun mahasiswa yang mendalami bahasa Arab, karena i'lal itu sangatlah sulit bagi siswa, kebanyakan siswa, bukan semua, kebanyakan. Dan ini merupakan terobosan yang sangat bagus sekali, sangat berharga, mudah difahami, bahasanya gampang difahami. Dan menurut saya setiap siswa yang mempelajari bahasa Arab wajib mempunyai kitab ini. Kemudian isi materi kitab ini berisi i'lal setiap lafaz di dalam kitab tasrif yang membutuhkan terkena i'lal. Jadi seperti lafaz yang pada bab sulasi mujarrad, bab awal, fa'ala yaf'ulu, nasara yang suruh, itu kan tidak terkena i'lal, asli semua bentuknya. Jadi itu tidak ada di kitab ini. Kemudian seperti madaya mudu, itu kan terkena i'lal, aslinya madada yang dudu. Nah, itu baru ada di kitab ini. Jadi yang ada di kitab ini tuh lafaz-lafaz yang terkena i'lal gitu. Kemudian pertama isinya itu di sini terdapat muqaddimah simple saja, cuma 2 baris. Kemudian
ada pengertian i'lal sedikit, kemudian langsung masuk pada pembahasan. Al-babul awal minas sulasi mujarrad madda madada fa'ala, seperti itu isi materinya sampai akhir, baik tasrif istilahi maupun lughawi sampai akhir sama persis. Kemudian model penulisan buku ini sama seperti kitab tasrif. Pertama diawali oleh bab sulasi mujarrad fa'ala yaf'ulu dan seterusnya, yang fathu dhammin, fathu hasrin, fathatani dan seterusnya itu. Kemudian sulasi mazid rubai, khumasi dan sudasi. Kemudian rubai, mujarrad, mulhaq dan ila akhirih gitu. Kemudian model penulisannya, pertama ada judulnya, Al-babul awal minas sulasi al-mujarrad. Kemudian lafadznya madda, madada, fa'ala. Kemudian baru disampaikan i'lalnya. Jadi cara membacanya gini, madda asluhu madada ala wazni fa'ala. Jadi madda itu lafadz setelah terkena i'lal, bentuknya seperti ini. Kemudian madada, lafadz sebelum terkena i'lal. Kemudian fa'ala adalah wazannya. Terus sama seperti itu. Kemudian selanjutnya kelebihan ataupun kekurangan. Menurut saya kelebihan kitab ini, pertama, lafadz-lafadz yang terdapat dalam kitab tasrif ini yang terkena i'lal semuanya dibahas dalam kitab i'lal ini. Ini sangat membantu siswa sekali, dan apalagi bahasanya sangat mudah difahami, tidak berbelit-belit, mudah sekali. Kemudian penyajiannya mudah untuk difahami, sangat gampang, bahasanya ya yang maklum-maklum, tidak yang sulit-sulit. Kemudian tulisannya, fontnya itu lumayan cukup besar, jadi untuk pemula itu tidak di otak itu tidak sulit dipikirkan. Ketika tulisannya itu kecil-kecil dan rapat-rapat itu kan, pertama kita sudah ilmunya kurang, kedua menambah panik, bingung gitu. Jadi untuk mikir itu susah. Kemudian kelebihan yang terakhir, ketika dalam satu lafadz itu i'lalnya ada dua cara. Nah, kedua i'lalnya itu disampaikan semuanya. Jadi kita tahu, lafadz ini bisa di'lal dari jalur ini, bisa juga di'lal dari jalur ini. Jadi begitu. Kemudian untuk kekurangan kitab ini, pertama tidak adanya footnote. Padahal menurut saya pribadi footnote itu sangat penting. Yang pertama untuk menambahkan keterangan yang mungkin diperlukan. Kedua untuk menyampaikan rujukan. Apalagi seperti saya, kalau saya itu modelnya kalau belajar biasanya lihat footnote, kemudian referensi yang ada di footnote itu saya lacak kembali. Jadi kalau seperti saya yang ingin melacak kembali referensinya ataupun menambah wawasan ataupun lebih ingin tahu kitab rujukannya, itu tidak bisa. Kalau cari sendiri tuh kadang kita nggak tahu kitabnya apa ya. Jadi menurut saya kalau bisa itu ada footnote-nya, dikasih rujukan kitabnya, i'lalnya ini itu keterangan seperti ini, itu rujukannya kitab mana, kitab induknya apa. Kemudian kekurangan yang selanjutnya, terdapat salah ketik. Jadi ya sedikit ada salah ketik sedikit, seperti yang suruh seharusnya pakai ya itu ditulis
tangsuru. Jadi begitu. Kalau saran saya ya mungkin satu, kalau bisa dikasih apa itu footnote, itu dikasih kitab rujukannya apa ini. Jadi kita bisa melacak kembali referensi kitab indukannya apa gitu. Menurut saya cukup sekian resensi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.